Saudara-saudara yang kekasih, selamat malam, selamat berjumpa dalam program Renungan Malam dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2020, Tuhan memperkenankan kita untuk berjumpa dan Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk memuliakan dan mengagungkan namanya. Marilah persiapkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kita akan menyambut pemberitaan firman-Nya. Mari berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan bagi-Mu Tuhan, Allah yang baik yang selalu ada dalam hidup kami. Di malam ini kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam program Renungan Malam yang disiarkan dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Tolonglah kami Tuhan, biarlah renungan malam ini mengambil bagian dalam hidup kami. Kami semakin kuat dan kokoh untuk menghadapi kehidupan yang Tuhan nyatakan kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yohanes pasal 5 ayat 1-9 firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, seluruh goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Berbahagialah kita yang menyambutnya dan memelihara, memberlakukan dalam hidup kita. Amin. Saya mengambil tema di ayat yang ke-8. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudaraku yang kekasih, kisah ini sangat menarik untuk kita simak dan kita renungkan bersama di malam ini. 3 hal yang saya mau katakan dari bagian firman Tuhan ini. Hal yang pertama adalah berjuang. Saudara, dalam pembacaan ini dikatakan bahwa di Yerusalem ada sebuah kolam yang bernama Betesda. Di kolam ini saudara-saudara ada beberapa serambi-serambi. Di setiap serambi-serambi itu dipenuhi dengan banyak orang-orang yang sakit. Orang-orang sakit ini ada yang sakit lumpuh, buta, ada yang mengalami timpang dan sebagainya, macam-macam lah. Kenapa mereka berada di kolam ini saudara-saudara? Karena setiap kali malaikat turun di kolam itu, air akan bergoncang. Dan ketika air bergoncang, mereka berlomba-lomba untuk turun karena mereka ingin memperoleh kesembuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ini adalah sebuah perjuangan. Yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa berjuang. Sebuah perjuangan saudara-saudara. Bagaimana tidak? Orang ingin sembuh. Orang dari banyak tempat hadir ingin sembuh. Mereka berjuang. Supaya mereka memperoleh kepulihan, makanya mereka ada di situ berkumpul. Entah berapa banyak, yang jelas mereka berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Ya itulah, ketika orang berada dalam kelemahan, dalam keadaan sakit, semua berjuang untuk sembuh. Saya ingat lalu ketika peristiwa di Meko, saudara-saudara, baik kita yang ada di Makassar ini, di Palopo, di Toraja, semua
berlomba-lomba untuk hadir di Meko. Ada yang menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan bus dan sebagainya. Semua berjuang supaya memperoleh kesembuhan. Memang orang harus berjuang. Dalam hidup ini mesti ada perjuangan. Jika tidak ada perjuangan, saudara-saudara, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Tapi kita mesti berjuang. Prinsipnya adalah teruslah berjuang. Prinsipnya adalah bekerja keras, melakukan setiap kesempatan-kesempatan yang diberikan bagi kita untuk memperoleh hasil yang baik. Dan ketika orang berjuang, ketika orang berusaha untuk menggapai yang terbaik, kita percaya Tuhan tidak akan pernah memberikan kekecewaan. Kalaupun perjuangan kita hari ini belum berhasil, tapi kita tetap berjuang dan berjuang, satu saat kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, karena itu dalam kehidupanmu di masa kini berjuang. Di era di mana kita masuk dalam suasana new normal, orang harus bekerja, memang harus berjuang. Tetapi jangan sampai kita teledor. Tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, protokoler kesehatan. Berjuang supaya keluarga kita tetap menikmati berkat Tuhan. Berjuang supaya kita tetap hidup. Berjuang supaya kita tetap sehat. Itulah perjuangan-perjuangan yang kita harus lakukan. Sama dengan orang yang sakit ini, dia berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, hal yang kedua yang saya mau katakan adalah berserah. Ketika kita berjuang, saudara-saudara, kadangkala kita harus bersaing. Kadangkala kita harus menghadapi tantangan. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah menyerah dengan perjuangan kita. Jangan pernah merasa bahwa saya gagal. Sekali gagal lalu tidak mau bangkit. Tidak, kita harus berjuang. Nah, dalam pembacaan dikatakan di kolam itu, saudara-saudara, ada banyak orang sakit. Tapi ada satu orang yang sakit. 38 tahun dia sakit. 38 tahun ini bukan waktu yang sangat singkat. Tidak. Ini waktu yang panjang yang harus dilalui. 38 tahun dia menderita. Kalau kita mengalami sakit seperti ini, mungkin banyak orang yang sudah putus asa. Kita flu saja sedikit, kita sudah mulai merasa tidak nyaman, sudah mulai pasrah dan sebagainya. Atau mungkin sakit kepala migran saja, kita sudah mengeluh dan tidak tahan, ya. Tapi orang ini 38 tahun dia sakit, saudara-saudara. Lalu kemudian Tuhan datang dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ya mau. Dia mau sembuh. 38 tahun, saudara-saudara. Dia mengalami penderitaan yang tidak gampang. Ketika air itu mulai bergejolak, dia berusaha untuk duluan turun ke dalam. Tapi apa yang terjadi? Orang lain lebih dahulu turun dan memperoleh kesembuhan. Tapi bukan hanya sekali dia menghadapi situasi itu, berkali-kali air itu bergejolak, dia berusaha untuk duluan turun, tetapi orang lain duluan. Masing-masing orang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Masing-masing orang berjuang untuk memperoleh tempat yang pertama di kolam itu. 38 tahun. Tapi saudara-saudara, 38 tahun tidak membuat dia merasa gagal, tidak. Dia berjuang. 38 tahun dia tetap bertahan. Apa yang membuat dia bisa bertahan? Saudaraku yang kekasih, karena dia berserah diri pada Tuhan. Dia tahu bahwa dia membawa semua yang dia miliki kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang padanya lalu kemudian mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Ya dia katakan mau. Dia berserah diri pada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" lalu dia katakan mau, maka Tuhan katakan, "Bangkitlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dalam kehidupan kita harus selalu berserah diri kepada Tuhan. Tidak ada tempat bagi kita untuk mau berserah diri kepada dunia ini. Karena ketika kita berserah diri pada dunia, kita kecewa. Tapi ketika kita berserah diri pada Tuhan, kita akan memperoleh pengharapan yang besar. Kita akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Karena itu, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, berserah dirilah hanya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Yang terakhir, saudara-saudara, berharap. Perhatikanlah orang lumpuh ini, 38 tahun, dia tidak berdaya. Sungguh dia tidak berdaya, saudara-saudara. Bayangkan, dia menanti dan menanti goncangan air ini akan datang. Dan itu terus dia lakukan, dia menanti. Dia gigih berjuang, dia berusaha berjuang. Dia tetap bertahan. Karena apa?
Karena pengharapannya di dalam Tuhan tidak pernah pudar. Pengharapannya di dalam Kristus tidak pernah berakhir, sehingga Tuhan datang padanya. Apakah pengharapan kita sudah hilang? Saya mau katakan jangan, tetapi teruslah berharap pada Dia. Musim apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, situasi apapun yang engkau hadapi, saudara-saudara, jangan pernah merasa gagal. Jangan pernah merasa tidak berdaya. Tetapi berharaplah hanya kepada Dia. Serahkanlah semuanya pada Dia. Milikilah pengharapan yang besar di dalam Kristus. Bukankah di dalam Kristus kita memperoleh jaminan keselamatan? Yesus katakan bahwa siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Pengharapan kita tidak boleh berhenti. Sekalipun kita mengalami sakit, kita gagal dalam usaha, sekalipun kita mengalami situasi di mana kehidupan kita tidak nyaman, tetapi janganlah pengharapan kita lenyap. Dan karena itu sebagai anak-anak Tuhan, 3 hal ini kita harus berjuang, berserah, dan berharap kepada Allah. Maka kita akan memperoleh kehidupan yang kuat, yang kokoh di dalam menghadapi hidup ini. Biarlah semuanya melakukannya dan semua akan melihat bahwa betapa indahnya, betapa kasih Tuhan, cintanya yang besar akan terus bersama dengan kita ketika kita berjuang, berserah diri, dan berharap kepadanya. Amin. Kita bersama-sama mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Ya, dialah pribadi, dialah Yesus yang mengenal
kehidupan kita, mengenal seluruh keberadaan hidup kita. Saudara, mari kita satu dalam doa. Kami tahu Engkau adalah Allah yang hebat. Engkau mengenal seluruh perjalanan hidup kami. Engkau tahu apa yang terjadi dalam diri kami. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan, dan kami selalu berharap kepadamu. Bahkan kami berjuang, dan kami tahu bahwa Tuhan akan hadir dalam setiap perjuangan kami. Biarlah pengharapan kami tidak lenyap, tidak terkikis dengan perjalanan waktu ini, tetapi pengharapan kami semakin teguh di dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa untuk firman ini. Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, Engkau mengasihi kami semua. Mengasihi anak-anak-Mu, mengasihi jemaat-Mu, sehingga seluruh warga jemaat-Mu akan tetap teguh dan kokoh menghadapi hidup ini. Apapun tantangan kami, apapun pergumulan kami tahu Tuhan ada. Sebab Engkau gembala yang baik. Anak-anak yang bertumbuh Tuhan berkati, anak-anak yang menjalani dunia pendidikan dan saat ini sementara menghadapi masa libur Tuhan juga berkati. Dan anak-anak yang mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi Tuhan juga berkati. Usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Engkau berkati. Semua pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh majelis Engkau berkati. Engkau juga memberkati dunia ini dengan segala pergumulannya, terutama dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Biarlah Bapa, dalam kuasa-Mu, dalam genggaman-Mu, pada akhirnya kami akan menghadapi dan melewati semuanya ini dengan baik. Karena Tuhanlah yang terus mengendalikan kehidupan umat-Mu di muka bumi ini. Berkati bangsa kami, berkati situasi di tempat kami di Makassar ini. Semoga damai dan sejahtera selalu menjadi bagian hidup kami. Lindungilah kami malam ini Tuhan, kiranya kami melewatinya dengan tenang. Dengarkan doa kami, semua kami bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan malam kita pada malam ini. Terima kasih untuk perhatian kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan akan menjadi berkat bagi siapapun juga yang mendengarkannya dan selalu berpengharapan dalam Kristus. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua.